Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul dinamika penagihan pajak dari pendekatan persuasif hingga upaya paksa dan penyelesaian sengketa. Video ini disusun oleh kelompok kami yang terdiri dari Lukman Azkia Ramadan, Demata Syariadi, dan Menatul Musarafah. Untuk topik penagihan pajak ini menjadi sangat urgensi karena pajak merupakan suatu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Namun dalam praktiknya tidak semua wajib pajak itu memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Oleh karena itu, negara perlu memiliki mekanisme dalam penagihan yang adil, bertahap, dan memiliki kepastian hukum. Melalui video ini kami akan menjelaskan bagaimana alur penagihan pajak yang dimulai dari surat teguran hingga pelelangan, kemungkinan penyelesaian melalui sengketa pajak, serta sanksi administratif dan pidana yang dapat dikenakan kepada wajib pajak. Yang pertama yaitu tentang alur penagihan pajak dan dasar hukumnya. Proses penagihan pajak di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan secara bertahap. Dimulai ketika wajib pajak tidak melunasi hutang pajak setelah jatuh tempo pembayaran. Tahap awal penagihan yang dilakukan melalui surat teguran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat teguran. Surat teguran merupakan peringatan resmi kepada wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya. Pada tahap ini, penagihan masih bersifat persuasif dan juga administratif. Terus, apabila setelah surat teguran wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka otoritas pajak berwenang menerbitkan surat paksa, yang dimana ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan dan disampaikan langsung oleh juru sita pajak. Sejak surat paksa disampaikan, maka wajib pajak diberikan diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk melunasi utang pajaknya. Jika dalam waktu tersebut wajib pajak masih tidak melunasi maka utang pajaknya, maka berdasarkan ketentuan yang sama, negara dapat melakukan penyitaan terhadap harta wajib pajak, yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pelelangan guna untuk melunasi utang pajak beserta sanksinya. Tahap ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dilakukan secara berjenjang dan memiliki kepastian hukum yang pasti. Yang kedua yaitu tentang alur sengketa pajak dan juga dasar hukumnya. Selain melunasi utang pajak, wajib pajak juga diberikan hak hukum untuk mengajukan sengketa pajak apabila tidak sepakat dengan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak setempat. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tahap awal sengketa pajak dimulai dengan pengajuan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Apabila hasil keberatan tidak diterima, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak, yang dasar hukumnya
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Nah, apabila keputusan pengadilan pajak masih tidak memuaskan, maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan ulang kembali kepada Mahkamah Agung. Namun, perlu dipahami bahwa pengajuan sengketa pajak tidak serta-merta menghentikan proses penagihan, kecuali memenuhi syarat tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, yaitu selain melunasi utang pajak, wajib pajak juga diberikan hak hukum untuk mengajukan sengketa apabila yang ketiga yaitu tentang sanksi administratif dan juga dasar hukumnya. Sanksi administratif ini dalam perpajakan bertujuan untuk mendisiplinkan dan juga meningkatkan kepatuhan pajak. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan juga Tata Cara Perpajakan atau UU KUHP. Apa bentuk sanksi administratifnya? Yang pertama, sanksi denda. Misalkan karena terlambat menyampaikan surat pemberitahuan pajak tahunan. Yang kedua, sanksi bunga akibat keterlambatan pembayaran pajak. Yang ketiga, sanksi kenaikan apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak yang ditemukan melalui pemeriksaan. Sanksi administratif ini bersifat finansial dan tidak melibatkan pidana penjara. Tujuannya untuk mendorong wajib pajak agar patuh tanpa harus langsung berhadapan dengan proses pidana. Yang keempat yaitu tentang ketentuan pidana pajak dan juga dasar hukumnya. Selain sanksi administratif, hukum pajak juga dikenal mengenal sanksi pidana bagi pelanggarannya yang dilakukan secara sengaja dan juga merugikan negara. Ketentuan pidana pajak juga diatur dalam UU KUP. Nah, sanksi pidana dapat dikenakan apabila wajib pajak dengan sengaja. Yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar. Dan yang ketiga, memasukkan pembukuan atau dokumen perpajakan. Sanksi pidana pajak dapat berupa pidana denda dalam jumlah besar dan juga pidana penjara. Ketentuan ini menegaskan bahwa pajak bukan hanya kewajiban administratif saja, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dilakukan melalui mekanisme yang bertahap, dimulai dari surat teguran, surat paksa, hingga penyitaan dan lelang. Di sisi lain, wajib pajak juga diberikan hak untuk menempuh jalur sengketa pajak sesuai ketentuan hukum. Penagihan pajak dilengkapi dengan sanksi administratif dan pidana sebagai instrumen untuk menjaga kepatuhan dan keadilan dalam sistem perpajakan. Sebagai penutup, penagihan pajak bukanlah semata-mata alat pemaksaan, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keberlangsungan pembangunan. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan memahami hak dan kewajiban secara seimbang. Pesan edukatif yang dapat kita ambil adalah membayar pajak tepat waktu bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud kontribusi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.